Pemirsa Intens Investigasi, momen bahagia perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Fujianti Utami Putri justru secara mengejutkan beri kode tipe pria yang akan menjadi calon imamnya di kemudian hari. Tak hanya itu, orang tua Fuji bahkan mengungkapkan sosok atau tipe pria yang tepat yang akan menjadi calon suami Fuji kelak. Hal itu disampaikan Fuji dan orang tuanya usai mereka ikut membagikan daging hewan kurban hari ini. Selain itu, Fuji juga terlihat gembira karena prahara hukumnya dengan mantan adminnya akhirnya kini mencapai babak baru. Pasalnya, mantan admin yang ia laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan rupanya telah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Lantas, benarkah Fuji serius tidak membuka pintu damai dan ingin memenjarakan mantan orang kepercayaannya ini? Benarkah Fuji sampai merugi hingga miliaran rupiah akibat ulah sang mantan admin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, nuansa kebahagiaan tampak tengah menyelimuti kalbu Fujianti Utami Putri dan keluarga besarnya ketika hari ini memperingati dan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban. Kali ini, Fuji serta keluarganya, yaitu Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, juga menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha dengan suasana penuh sukacita. Keluarga Fuji pun terlihat menunaikan sholat Id pagi tadi bersama-sama membaur dengan umat lainnya. Dan seperti inilah momen-momen khusyuk keluarga Fuji melakukan sholat Id di hari kurban kali ini. Setelah melakukan sholat Id, Fuji dan keluarga besarnya pun melakukan ziarah ke makam Febria Andriansyah atau Bibi dan almarhumah Vanessa Angel. Seperti inilah momen Fuji dan keluarga besarnya berziarah ke makam dan memanjatkan doa untuk almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel. Dan usai melakukan ziarah ke makam almarhum Febri Andriansyah alias Bibi dan almarhumah Vanessa Angel, Fuji dan Haji Faisal serta Dewi Zuhriati pun turut menunaikan kurban. Dan seperti inilah momen ketika Fuji, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati melihat pemotongan hewan kurban mereka hingga ikut membagikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Ada yang bisa memberikan sapinya mana? Ya.
alhamdulillah si Puji kurban satu ekor sapi beratnya 700 kilo. si Pandi hampir sama benar-benar ya hampir sama. Ini Terus 3 ekor sapi. 3 ekor kambing. Alhamdulillah udah beberapa tahun nih terus hampir sudah tahun lah. untuk hewan kurbannya sendiri dititipkan di berapa titik lagi? 4 titik. Di mana aja Pak Iti? 2 ekor kambing di tempatnya si Pran di rumahnya, dekat rumahnya ada orang. Terus 1 di Mediterania, terus di Alamin, terus di Atakwa. Semuanya sekitar rumah Kaji dan Frans tadi ya? Iya, Pran di dekat yang 2 ekor kambing tadi di dekat rumahnya. Terus saya di Mediterania. Bagi saya memaknainya yang pertama sekali ya saya mengajak anak-anak saya untuk berbagi ya agar sama-sama dapat juga dapat merasakan lah ya kegembiraan di saat lebaran kedua. Oke Pak Haji, kan mungkin kalau sapi itu kalau nggak salah ada 7 orang ya di dalam ini. Ya. Nah itu mungkin ada cantumin nama dari almarhum banget sih. Enggak. Soalnya almarhum dulu kan udah pernah Udah pernah. kurbankan tapi jadi sekarang itu memang satu orang yang anak saya itu terbiasa untuk berbagi, terbiasa untuk bisa peduli ya lingkungan teman ya. Jadi sejak kecil kita ajak dia ikut baik termasuk ke ziarah itu kan terhadap termasuk peduli dengan orang tua udah pasti, dengan saudara udah pasti, dengan lingkungan. Kalau kita ada rezeki ya kita berbagi. Nah ini momennya sekarang Lebaran Idul Adha ini berbagi. Nah, anak saya alhamdulillah sekarang tanpa saya saya ajak dia sudah dari dia sendiri sekarang keinginan kurban. Jauh-jauh hari dia sudah menyiapkan, malah dia yang beritahu ke papanya bahwa sapi saya di mana mau dipotong Pak, sapi saya di mana mau dipotong. Jadi dia sendiri udah tahu. Itu saya sudah merasa ya alhamdulillah apa yang saya sampaikan selama ini di anak saya itu diterima. Berarti Gala se-excited gitu ya Pak Haji? Ya agak lah ya saya aja ya sedekah lah sedikit uang umpamanya ya kadang walaupun nilainya sedikit kecil tapi berbagi itu kan menimbulkan suatu rasa kepedulian, rasa empati ya rasa ya. Pak Haji berarti yang nyari-nyari sapi itu yang punya Puji sendiri atau sama Pak Haji? Dia punya teman, jadi udah beberapa tahun nih sama temannya aja. Jadi dia telepon sama temannya, tolong cariin saya sapi yang segini gitu. Tahun kemarin dia naik juga, Cuman tadi ya kan sapi ini dia kan baru ketemu dengan sapinya itu, jadi belum tahu karakternya. Jangan nanti dia lari atau apa segala macam, itu kan agak tegang juga dia. Ketika ditanya terkait jodoh di momen Idul Adha ini, Fujianti Utami juga mengungkapkan harapannya terkait jodoh dan calon imamnya di masa depan. Tak hanya Fuji, orang tuanya yaitu Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati, ibunya, juga mengungkapkan harapannya terkait tipe pria seperti apa yang cocok untuk menjadi calon imam Fuji kelak. Kita belum berbicara di situ. Kalau masalah itu kita diamkan aja dulu. Jadi biarlah dia berkarir, biarlah dia jalani hidupnya dengan enjoy ya bersenang-senang aja kan. Tapi kalau dari saudara-saudaranya gitu kan berkumpul-kumpul, dia enjoy sekarang, dia senang sekarang. Jadi biarin aja. Oke, tapi kalau dari Pak Haji sendiri mungkin ada tipe gak sih untuk enggak. Jadi sekarang saya enggak berbicara itu lagi karena kenapa? Karena itu semua nanti keputusannya ke Puji. Jadi saya enggak itu lagi karena perjalanan ini nampaknya panjang. Perjalanan hidup ini panjang ya. Apalagi dia masih muda, baru 23. Nah, kita lihat aja. Di sisi lain, mantan admin Fuji resmi jadi tersangka kasus penggelapan uang 1 miliar rupiah. Lantas, benarkah mantan admin Fuji tersebut telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Pemirsa Intens Investigasi, perjuangan selebgram kondang Fujianti Utami Putri alias Fuji dalam memburu keadilan dan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Mantan admin yang diduga membawa kabur uang hasil kerja kerasnya kini resmi menyandang status sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Fujianti Utami mengaku merasa bersyukur atas status baru terduga pelaku tersebut. Terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya dilakukan gelar perkara oleh pihak penyidik kepolisian. Hal itu diungkapkan Fuji ketika ia mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan kemarin didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Kedatangannya kemarin bertujuan untuk mengajukan beberapa tambahan keterangan, menyerahkan sejumlah bukti tambahan, sekaligus untuk menandatangani berita acara penyitaan terkait barang bukti yang sudah diserahkan kepada penyidik. Agenda hari ini saya bersama Kak Fuji sama Mang Purba akan mengajukan ada beberapa tambahan keterangan dan juga ada beberapa barang bukti. Kemudian juga kita akan menandatangani berita acara penyitaan terkait barang bukti yang sudah pernah kita sampaikan di pihak penyidik. Sementara itu dan juga kita akan mengkonfirmasi terkait status. Statusnya terlapor sudah meningkat jadi tersangka dan kemungkinan nanti akan dilanjutkan lagi prosesnya oleh tim penyidik untuk dilimpahin kejaksaan. Kalau untuk penangkapan masih dalam interogasi saat ini, masih dalam interogasi. Lakukan gelar perkara dan statusnya tadi sudah disampaikan juga soalnya. Ini aku mau ngucapin terima kasih kepada Kepolisian Jakarta Selatan udah membantu proses kasus saya, dan alhamdulillah sekarang tersangkanya udah ditetapkan menjadi tersangka. Ditetapkan tersangka sejak kapan? Sejak hari ini. Begitu dalam rasa kecewa yang menggelayut di kalbunya, membuat tante dari Galaskai ini memilih menutup rapat pintu damai dengan tersangka. Dia menegaskan ingin melihat mantan orang kepercayaannya ini mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Akibat tindakan lancang sang mantan admin, Fuji ditaksir mengalami kerugian material yang fantastis, mencapai 1 miliar rupiah. Tak hanya rugi bandar secara finansial, selebgram berusia 2-3 tahun ini juga sempat mengalami tekanan secara mental yang terbilang hebat sampai ia harus berkonsultasi dengan psikolog. Pasalnya, pelaku ketika itu kedapatan menyabotase data-data penting pekerjaan hingga melenyapkan ribuan riwayat pesan alias chat kerja sama bisnis milik Fuji dengan partner bisnisnya. Masih membuka pintu maaf untuk damai nggak sepertinya? Nggak mau. Ditanya sekali lagi kepada klien kami apakah masih mau melanjutkan perkara ini, dari klien kami menyampaikan bahwa akan melanjutkan proses hukum ini sampai selesai. Mungkin dari Kauti sendiri sampai sidang ya? Iya. Kalau tidak ada etikat baik. Jadi barang bukti tadi sudah ditandatangani, berita acara sitanya dan juga semua keterangan-keterangan dari klien kami sudah disampaikan lebih lanjut. Tapi tadi aku nanya kan, kamu masih mau memaafkan dia, mau menyelesaikan apa enggak? Tidak. Sebenarnya mantan kekasih dia yang dia beliin mobil itu sempat ngehubungin tim aku. Terus abis itu dia ngejelasin lah kalau misalnya mobil itu sudah dia jual juga. Bukan tersangkanya yang jual, tapi mantan kekasih sudah jual juga, langsung jual cepat. Aku cuma pengen bilang mungkin kalau misalnya emang beneran dijual, kayaknya itu kesannya kayak menghilangkan barang bukti ya. Jadi kalau mau lebih cepat lebih baik, biar nggak ada masalah, lebih baik mobilnya dibalikin aja. Karena itu kan uangnya dari saya ya, dimalingnya dari saya. 4 digit lah. 1 M-an ya? M.
Nggak M-an banget sih, tapi 1 M. Iya dong. Kamu ngawal proses sidangnya nggak? Ikut. Ditahan dong. Biar impas. Ya kabur. Biar dia kapok. Biar nggak ngikutin orang lain lagi. Di sisi lain, Fuji pun menyampaikan pesan menohok untuk mantan adminnya yang kini telah menjadi tersangka atas laporan polisinya di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, apa yang membuat Fuji tak ingin berpapasan dan melihat tersangka ketika kemarin ia melihat dari jauh? Rupanya hadir juga di Polres Metro Jakarta Selatan. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah prahara hukumnya dengan mantan adminnya yang kini masih berlanjut dan menutup pintu damai. Fujianti Utami juga menyampaikan pesan menohok kepada mantan orang kepercayaannya yang kini menjadi tersangka agar segera bertobat. Selain itu, ketika Fuji mendatangi Polres Jakarta Selatan kemarin dan ia sempat melihat tersangka dari kejauhan, Tante Galaskai ini pun mengaku emosinya kembali menyeruak lantaran kini belum reda kepada tersangka yang telah mengkhianati kepercayaan yang ia berikan selama ini. Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal uang miliknya yang telah digelapkan senilai miliaran rupiah, tetapi juga tentang rasa kecewa karena kepercayaan yang telah dikhianati dengan menggelapkan atau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, di mana uang itu seharusnya adalah milik Fuji. Berharap tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Untuk tersangka gak ada sih, tobat-tobat aja ya. Tobat dari penyimpangan dan penggelapan uang, laptop, tobat aja sih. Jangan dilakuin lagi, udah cukup pokoknya. Batin tadi nggak sempat ngobrol. Tapi tadi Enggak sudi aku ngomong. tapi tadi aku nanya kan, kamu masih mau memaafkan dia, mau menyelesaikan Tidak. apa enggak? Tidak. Tadi nggak sempat ketemu lah ya nggak? Sempat ngeliat dari jauh kayak dinunduk aja, aku kayak mau ngobrol nggak mau. Harusnya lega ya karena dia udah menjadi tersangka mulai hari ini. Tapi tadi pas ngeliat dia, karena aku nggak tahu ada dia di sini ya, rasanya tuh kayak kesel, kayak belum ikhlas. Ini bukan sekedar uangnya aja ya, tapi semua perbuatan yang dia lakuin ke aku ngerasa tuh aku nggak terima aja diperlakukan seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen